عبارة عن ظهور أمر خارج للعادة أي ناقض لها من قبلها غير مكاره لدعوى النبوة أن الكرامة bahwasanya karamah itu adalah ibaratun an dhuhuri amrin kharij lil 'adah. Itu perkara yang sudah di luar kebiasaan manusia. Dan kita sudah menjelaskan bagaimana tentang masalah karamah tadi. Jadi karamah itu sudah di luar kebiasaan manusia. Sehingga hampir semua orang tadi itu menginginkan yang namanya karamah. Hampir semua kepengen, Pak. Padahal bagi para aulia yang kemarin saya jelaskan, mereka nggak mau karamah. Cuma sayang, kita ini yang sebagai orang awam mengejar sesuatu yang tidak diinginkan oleh para wali. Kadang kita ini menceritakan wali itu takjub dengan karomahnya, merasa bangga dengan karomahnya. Kalau karomahnya semakin hebat, berarti seakan-akan tingkatan kewaliannya ini hebat, padahal belum tentu. Karena kita menilai para wali itu, Pak, jangan dari karomah, tapi istiqomah yang kita lihat dari mereka. Padahal kita sudah paham yang dikatakan oleh ulama al-karamatu al-istiqamatu khairun min alfi karamah. Istiqomah, satu istiqomah itu lebih utama daripada 1000 karamah sekalipun. Pian, istiqomah salat duha itu lebih utama daripada 1000 karamah. Pian, salat tahajud istiqomah terus itu lebih utama daripada 1000 karamah. Jadi menilai para wali itu jangan dari karamah. Kenapa? Karamah itu perkara yang biasa bagi para wali, bahkan perkara yang tidak diinginkan oleh mereka. Cuma sayang kadang kita mencari sesuatu yang mereka nggak ingin. Coba kalau pian ingin menjadi wali, keinginan kita samakan dengan keinginan para wali, maka akan sampai. Apa keinginan para wali? Para wali berkeinginan ingin istiqomah ibadahnya, ingin istiqomah di syariat Nabi, maka akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu karomah itu, Pak, cuma kelebihan. Bonus dari Allah, nggak usah diminta karomah, muncul sendiri nantinya. Kadang ada orang, kenapa yang dibaca wirid? Saya baca wirid 25.000 setiap hari. Wah, kepengen karomah, ada apa? Bahkan saya itu, Pak, sebelum pulang ke rumah, lulus dari pesantren, apa kata guru saya? Ya Khalid, tatlub ridallah tahsul kulla syai'. Cari ridha Allah, maka kamu akan mendapatkan semuanya, segala-galanya. Kalau Anda ingin mendapatkan karomah, yang Anda dapatkan cuma karomah, tapi Anda cari ridha Allah, semuanya pian dapat. Cari ridho Allah, maka karomah muncul sendiri, Bang. Anda pengen bukti, coba Anda istiqomah, baca sholawat misalnya. Setiap hari 15.000 istiqomah. Saya yakin 3 bulan, 4 bulan bakal muncul karomah dari orang yang mengamalkan. Akan muncul karomah, Bang. Atau zikir yang lain, misal istighfar,
Anda baca istighfar setiap hari, beb, saya kepengen 20.000 istighfar. Amalkan, coba 3-4 bulan bakal nampak karomah dari zikir yang Anda baca, bakal nampak. Kenapa? Itu bonus dari Allah. Selain Anda mendapatkan ridho Allah, Anda juga diberikan kelebihan dari zikir yang Anda baca. Semua zikir itu ada manfaatnya, Pak. Nggak mungkin nggak ada. Zikir-zikir yang kita baca itu ada manfaatnya. Bakal akan muncul kelebihan daripada zikir yang kita baca tadi itu. Sehingga kalau kita berbicara masalah karomah tadi itu, ya, kalau kita berbicara masalah karomah, itu sudah pasti wali. Kemarin saya sampaikan, orang yang punya kelebihan itu belum tentu wali, ya. Orang yang punya kelebihan belum tentu wali. Tapi lihat bagaimana dia menjalankan syariat, Pak, ya, menjalankan syariat. Kalau dia tadi itu, Pak, istiqomah sholatnya, istiqomah di masjid, istiqomah majelis ta'lim, kemudian punya kelebihan, bisa kita katakan wali. Kenapa? Syariatnya nggak dilepas. Oh, ada orang syariatnya lepas, sholat enggak, majelis enggak, punya kelebihan, curiga gitu ini, jangan-jangan dari jin ini. Ya, jangan-jangan ilmu jin dipakai dia ini. Atau punya perjanjian dengan makhluk gaib. Jadi yang kita jadikan patokan itu ulama-ulama, para wali yang sesuai dengan syariat. Lihat, Pak, Anda lihat para wali Allah Subhanahu wa taala, bahkan para wali kutub pun enggak pernah lepas sholat, istiqomah berjamaah, majelis taklim beliau yang pimpin. Anda lihat dimanapun para wali Allah, pasti ada yang punya majelis, ada yang punya pondok pesantren, ada yang berdakwah ke sana kemari. Kenapa? Itulah jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang punya kelebihan, tidak pernah sesuai dengan syariat, jangan dipercaya. Apalagi orang nggak sholat. Nggak sholat, wali. Banyak, Pak, di hulu, Pak, orang, Pak, ya. Mereka tadi itu nggak sholat, mereka ngakunya wali. Bahkan yang sholat itu, Pak, ya, itu belum nyampe katanya. Ya. Masih sholat, oh, berarti pian belum sampai sama Allah. Berarti orang yang di trotoar itu sampai semua sama Allah itu. Yang keluar masuk diskotik yang tidak pernah sholat itu sampai semua sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lo Nabi lo sholat sampai bengkak kakinya, kurang apa Nabi? Sampainya kepada Allah, bakal berjumpa dengan Allah. Maka dzabal fuadu ma ra'a. Yang sudah berjumpa dengan Allah masih sholat, hatta tawarramat kadamah, sampai bengkak kaki Rasulullah. Dan Nabi setiap malam menangis sampai membasahi tempat sujudnya Rasulullah. Sampai Sayyidatuna Aisyah menegur Nabi Muhammad, ahakadha ya Rasulullah, anta habibullah. Apakah seperti ini keadaanmu, hai Rasulullah? Engkau utusan Allah, engkau kekasih Allah, engkau diampuni dosamu oleh Allah dan pasti masuk surga. Apakah menangis seperti ini? Lihat bagaimana Rasulullah masih menangis, Pak, Bu. Nabi masih menangis. Kita bukan nabi, bukan rasul, bahkan bukan wali. Wah, yakin sudah. Kita menilai orang bagaimana dia menjalankan syariat. Karomah tidak usah dipikirkan, Mbak, ya. Karomah, jangan Anda ibadah kepengen karomah, jangan. Istiqomah, maka Anda akan mendapatkan kelebihan dari arah yang tidak disangka-sangka oleh Anda nantinya. Sehingga para wali itu, Pak, mereka tadi itu tidak pernah mengurusi zahir. Perhatikan baik-baik.
Kadang kita ngelihat para wali aneh kadang Mbak ya. Kadang nggak ganti baju 3 bulan. Kadang bajunya sobek. Cuma istiqomahnya luar biasa. Istiqomahnya luar biasa. Kadang kita lihat para wali, ya Allah, sandalnya biasa. Kenapa? Karena mereka tidak pernah memperhatikan dohir sebelum mereka memperhatikan batin. Mereka lebih fokus ngurusi batin daripada ngurus yang dohir. Makanya nggak ada para wali itu enggak saingan mobil, saingan rumah mewah, saingan wah kepengen jam tangan mewah, nggak ada. Kenapa? Karena mereka nggak ngurusi dohir. Mereka ngurusi batin yang mereka urus. Kenapa? Karena para wali tahu batin tempat pandangan Allah, bukan dohir. Makanya ketika Al-Imam Asy-Syaikh Abul Khair didatangi oleh para pejabat saat itu untuk mengambil berkah kepada beliau, dipersilahkan masuk. Ayo masuk. Seperti biasa. Namanya tamu datang wajib kita hormati. Siapapun yang datang, mau pejabat, rakyat, orang berpengaruh, orang biasa, sama masuk ke dalam rumah sebagai tamu. Itu para wali Allah. Disuguhi sampai minta doa, mudah-mudahan kabul hajat, pulang. Pejabat ini pun pulang. Zaman dulu Pak nggak ada mobil ya. Masih ada kuda, onta. Begitu keluar rumah daripada rumahnya Al-Imam Asy-Syaikh Abul Khair, berjumpa dengan seekor singa. Berjumpa dengan singa bingung. Dulu ada singa ini dia nih. Jangan lewat ini bahaya. Ya, kalau pian lewat ada singa di pinggir jalan, pian lewat singanya baca doa, Pak. Allahumma barik lana fima razaqtana. Coba pengen bukti, perhatikan coba. Ada singa, coba lewat depannya. Ya. Ya, atau kalau ada singa, buka pintu rumah, oh baca doa dia, angkat tangan langsung. Doa sebelum makan. Ini para pejabat bingung. Bahaya ini, jangan lewat ini. Ada singa ini. Ditunggu, singanya duduk juga. Oh kata dia, seharian selesai kita ini. Balik ke rumah Al-Imam Asy-Syaikh Abul Khair. Tanya, loh kenapa kembali? Imam, ada singa. Loh terus kenapa kalau ada singa? Yuk, singa, nggak tahu singa? Ya tahu saya singa. Kenapa kalau ada singa? Ya kami takut wahai Imam. Kami takut Syekh. Itu Pak Syekh Abul Khair kaget Pak. Seakan-akan tercengang. Tuh, kalian takut sama singa? Loh siapa yang nggak takut sama singa Imam? Sebuah orang takut dengan singa. Oh begitu ya. Coba mana tunjukkan sama saya. Mana singanya? Jalan. Itu Imam singa sih. Itu kami nggak bisa lewat. Khawatir takut dimakan, diburu. Oh gitu. Itu singa Pak didatangi oleh Al-Imam Abul Khair. Didatangi. Sampai di depan singa, dijewet telinganya. Dijewer Pak. Kata singa, sudah aku kasih tahu jangan ganggu orang. Lebih-lebih tamu saya. Ya, awas, jangan ganggu lagi tamu. Sekarang pergi sana kamu. Itu singa Pak di hadapan Al-Imam Abul Khair seperti anak TK yang dimarahi sama gurunya. Seperti kucing di hadapan majikannya. Nurut itu singa Pak. Langsung pergi, tidak kelihatan dah. Nah, itu para pejabat yang hadir bingung, melongo, kaget dia. Ilmu apa ini sudah ini? Dikasyaf, ya dikasyaf oleh Al-Imam Abul Khair. Apakah Syekh Abul Khair? A'ajibtum ma ra'aitum? Apakah kalian kagum terhadap yang kalian lihat? Bala, iya wahai Imam, kami kagum. Apa ini? Sihirkah ini? Oh, bukan. Kok kenapa bisa Imam? Amalan apa sehingga bisa menundukkan seekor singa?
Wah, kalau kita Pak ya ada amalan menundukkan singa, saya yakin belajar semua ini. Zikir apa yang Anda baca sehingga singa tunduk kepada Anda? Kata Syekh Abdul Khair, "Ishtagaltum bid-dawahir fa khiftumul asad wa nahnu aslahnal bawatin fa khafanil asad." Kalian sibuk ngurusi dohir, yang dipikirkan bagaimana mobilnya paling bagus, yang dipikirkan bagaimana rumah megah, yang dipikirkan bagaimana bajunya yang mahal, yang dipikirkan bagaimana jam tangannya yang mewah. Urusan dohir terus yang diperhatikan. Pantes kalian takut sama singa. Kalian terlalu mikirkan yang dohir, lupa sama yang batin. Kami para wali Allah sibuk ngurusi batin, lupa sama yang dohir, sehingga singa pun tunduk kepada kami. Itu para wali. Kalau kita kan beda Bu ya. Sibuk ngurusi dohir, lupa sama batin, hati nggak pernah ditata. Kadang hasut dengan orang, kadang dendam dengan orang, kadang kita iri, kadang kita sombong. Tidak pernah perhatikan hati kita. Yang diperhatikan bagaimana baju yang mahal, bagaimana jam tangan yang mewah, bagaimana supaya penampilan keren. Gak ada. Itu yang dipikirkan kita. Tidak pernah hati kita dipikirkan. Tapi para wali sebaliknya kita, mereka lebih sibuk ngurusi hati sampai kadang yang dohir nggak terurus Pak. Kadang kita lihat para wali Pak, ya Allah, kadang songkoknya itu miring-miring sudah kadang. Kenapa mereka nggak ngurusi dohir memang? Mereka sibuk dengan batinnya sehingga yang dohir mereka lupakan sudah. Makanya kata Syekh Abdul Khair, kalian sibuk ngurusi dohir, pantas kalian takut dengan singa. Kami para wali Allah sibuk ngurusi batin sehingga singa pun tunduk kepada kami. Itulah para wali Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama mereka perbaiki bagaimana hatinya supaya selamat, hatinya supaya sehat. Kadang kita ini Pak, Bu, dohir ini sakit, cepat-cepat ke rumah sakit. Bagaimana cepat sembuh? Sakit mata langsung ke rumah sakit, sakit telinga langsung ke rumah sakit. Kenapa? Kepengen sembuh. Bahkan kita rela habis puluhan juta, bahkan ratusan juta, bagaimana dohir ini sembuh. Tapi kita nggak pernah, batin kita sakit nggak pernah diobati. Ada kibir, ada hasut, ada ujub, nggak pernah sibuk bagaimana ngobati hati yang sakit, nggak pernah sibuk kita. Coba kalau yang dohir sibuk ke rumah sakit, batin Anda juga perlu diobati. Sebagaimana dohir bisa sakit, yang batin juga bisa sakit. Para aulia mereka batinnya sehat Pak, walaupun kadang dohirnya mereka sakit. Anda kadang lihat para wali, kadang ada kena penyakit, kadang di kursi roda. Kenapa? Memang dohirnya mereka sakit, tapi batinnya mereka sehat. Kalau kita dohirnya sehat, batinnya sekarat, mau mati sudah. Kita punya hati kadang, dengar ayat sudah nggak masuk, dengar nasihat nggak masuk, dengar hadis nggak masuk. Kenapa? Sekarat hati kita. Walaupun dohirnya kuat, tapi para wali Allah subhanahu wa ta'ala mereka sibuk ngurusi hati. Kembali ke karomah tadi itu. Para aulia itu Pak tidak akan mengeluarkan karomah kecuali karena terpaksa. Nah, terpaksa. Dan jarang ada para wali mengeluarkan karomah di hadapan halayak ramai atau di depan umum, jarang. Pastinya biasanya yang paling sering itu para wali menampakkan karomah itu dengan santri-santrinya. Yaum minal ayyam, saya punya guru Pak,
Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir bin Husain Assegaf. Beliau masa kanak-kanak Pak, mau diambil anak oleh Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf wali kutub Jeddah. Di masa kanak-kanak Al-Habib Taufik ini Pak, guru saya di Pasuruan, itu sudah mau diambil anak sama Habib Abdul Qadir bin Ahmad Assegaf wali kutub Jeddah. Cuma umminya nggak ngizinkan. Bahkan guru saya itu Pak Habib Taufik itu namanya dulu bukan Taufik, namanya Abdur Rahim. Namanya Abdur Rahim. Jadi punya saudara Pak. Yang paling tua Abdullah, yang kedua Abdur Rahman, yang ketiga Habib Taufik ini Abdur Rahim. Ngambil daripada Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Abdullah, Ar-Rahman Abdur Rahman, Ar-Rahim Abdur Rahim. Jadi namanya itu dulu Abdur Rahim. Saat remaja ziarah ke Tanggul, berjumpa dengan Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Siapa yang nggak kenal dengan Habib Soleh Tanggul? Sampai di sana tanya, siapa ente? Ana Taufik, ana Abdur Rahim. La, saya Abdur Rahim kata guru saya. Ndak, nama ente Taufik. Ndak beb, nama saya Abdur Rahim. La, anta Taufik. Ndak beb, saya ente Taufik. Dan ana lihat ente bakal jadi ulama besar nantinya. Sudah dikasyaf oleh Habib Soleh Tanggul, Al-Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Sampai sekarang disebut dengan Habib Taufik. Padahal namanya dulunya Abdur Rahim. Yang ganti siapa? Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul. Wah. Guru saya itu Pak, Habib Taufik itu Pak, bahkan hampir nggak pernah menampakkan karomah dengan orang. Tapi sama santrinya, oh jangan macem-macem. Ditampakkan karomah dengan santrinya. Bukan untuk apa? Bukan untuk sombong-sombongan, enggak. Supaya kita muridnya ini hatinya itu sama guru luar biasa. Karena kapan kita berubah hati kita dengan guru, maka saat itu keberkahan ilmu nggak ada. Kapan kita punya hati suudzon aja dengan guru, Anda suudzon dengan guru, saat itu barokah ilmu Anda nggak dapat. Habib Taufik Pak, pernah Pak, ada santri 3 dari Malaysia. Santri pertama dari Malaysia Pak. Ada 3 orang. Wah, jaga betul ini, jangan sampai santri dari Malaysia ini ada apa-apa di Indonesia. Kurang lebih seminggu, dan ini Pak santri Malaysia dikasih sama guru kita sedikit bebas, dia boleh bawa HP. Ya, dia boleh bawa HP. Yang lain, santri yang lain nggak boleh. Mungkin dia kepengen ada hubungan dengan keluarganya di Malaysia, dikasih HP. Saya waktu itu jadi pengurus, jadi bagian keamanan di pondok. Kemudian Pak, guru saya Habib Taufik itu undangan. Kalau nggak salah satu ke Lamongan kah? Kemana gitu? Pokoknya lebih daripada Surabaya dah. Undangan. Sore itu HP masih dipegang, nelpon dia sama abahnya di Malaysia. Hampir maghrib sudah hilang itu HP. Hampir maghrib sudah hilang. Lapor ke saya karena saya keamanan. Ustadz, HP saya hilang. Loh, di mana? Nggak tahu, saya taruh di lemari, tiba-tiba hilang. Waduh, katanya masalah ini. Santri baru dari Malaysia lagi, sudah hilang. Bisa-bisa jelek nama pondok ini di luar negeri. Masa baru seminggu hilang HP-nya? Telepon guru, Ustaz, ada apa? Santri, HP-nya santri yang dari Malaysia hilang, Ustaz. Kata guru saya, kumpulkan semua santri di masjid, jangan boleh turun, periksa lemari. Langsung habis maghrib saya umumkan, santri tidak boleh keluar di masjid. Kita pengurus meriksa semua daripada lemari santri, periksa semua, tidak terlewat satu baju pun dibuka, nggak ada. Padahal guru saya di luar kota. Baru hilang itu sore itu, hampir maghrib baru hilang. Habis maghrib diperiksa nggak ada.
Telepon lagi, nggak ada Ustaz. Cari lagi. Santri semua periksa. Santri masih diperiksa semua, Pak. Sakunya, sarungnya, nggak ada. Di kamar nggak ada. Di sarung, di pakaian santri nggak ada. Telepon lagi, Ustaz, nggak ada Ustaz. Tunggu katanya. Nggak dapat. Ya dah, tunggu. Sekarang Ustaz masih di Surabaya. Ntar lagi nyampe Surabaya ke Pasuruan kurang lebih 1,5 jam atau 2 jam. Nunggu kita. Pas Isya jam 9 gitu datang Ustaz Taufik dari undangan luar kota. Baru turun dari mobil langsung ngasihkan HP. Ini kasihkan sama dia. Jangan tanya dari mana. Ya, langsung masih. Jangan tanya dari mana, kasihkan. La ilaha illallah, Pak. Itu guru saya, Pak, mulai pagi keluar kota sudah, Pak. Pagi keluar kota sudah. Hilangnya sore. Enggak ketemu, datang bawa HP-nya, persis HP-nya orang santri Malaysia yang hilang ini. Subhanallah. Kadang guru itu menampakkan karomah di hadapan santrinya itu untuk bagaimana supaya santri tadi hatinya kepada guru luar biasa. Tapi di tempat umum sedikit para wali Allah yang ingin menampakkan karomah, sedikit, bahkan aib bagi mereka. Aib bagi para walinya Allah Subhanahu wa taala untuk mereka menampakkan karomah. Kemudian syaratnya karomah, ini syaratnya karomah, ghairi muqarinin lidakwan nubuwah, tidak berbarengan dengan pengakuan kenabian. Ada orang punya kelebihan, wah bisa mecah bulan, misal batu dijadikan emas, kerikil dijadikan mutiara, dijadikan berlian. Tapi ternyata ini orang saya nabi, jangan percaya. Kalau dia ngaku nabi punya kelebihan, jangan dipercaya, pembohong. Ngaku nabi, pembohong sudah. Karena nabi terakhir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya orang punya karomah, dia tidak ngaku nabi. Bal muqarin lil i'tiqad as-sahih. Akan tetapi berbarengan dengan keyakinan yang benar. Harus punya keyakinan benar. Akidahnya sesat, punya kelebihan, jangan dipercaya. Ada orang punya kelebihan, tapi akidahnya nggak benar, mencaci sahabat, mencaci istri Nabi. Beb punya kelebihan, beb, jangan dipercaya. Itu bukan karomah itu, bisa istidraj itu. Punya kelebihan kok caci sahabat, caci aslafun as-soleh, jangan dipercaya. Wal amal soleh, dan amal yang soleh. Para wali Allah itu, Pak, walaupun punya karomah besar, amalnya mereka luar biasa. Lihat, Pak, seorang wali besar yang bernama Al-Imam Bishr bin Haris Al-Hafi. Kenapa beliau dijuluki Al-Hafi? Al-Hafi itu artinya, Pak, orang yang tidak pakai sandal. Jadi kemana-mana nggak pernah pakai sandal, Pak. Jangankan sepatu, sandal nggak pakai, jalan kaki biasa. Kemana-mana. Bishr bin Haris Al-Hafi. Al-Hafi itu artinya orang yang nggak pakai sandal. Kenapa nggak pakai sandal? Karena, Pak, suatu saat Bishr bin Haris sholat Jumat. Habis sholat Jumat, selesai sholat, sandalnya hilang. Nangis Bishr bin Haris, Pak. Ya Allah, sandalku hilang. Ini, Pak, orang-orang bingung. Wali besar kok nangis, Pak? Sandal hilang. Ulama besar kok nangis, sandal hilang. Bingung. Ya apa, Pak? Yang mana santrinya ribuan misalnya, ya, menjadi panutan di kota, ulama besar, bahkan wali daripada walinya Allah, sandal hilang nangis. Kan nggak lucu. Ini Bishr bin Haris Al-Hafi, sandalnya hilang nangis habis sholat Jumat, sampai orang kampung, ya Syekh jangan nangis,
Saya punya toko sendal, pilih yang mana? Kalau perlu satu tokonya ambil dah. Tambah nangis, Pak. Kata santrinya, "Wah Imam, tidak usah nangis, sendal hilang. Tak belikan sendal yang paling mahal nanti." Tambah nangis, Pak. Tambah nangis. Sampai orang-orang bingung, ya apa sih? Wali besar sendal hilang kok nangis? Belum mobil kata dia. Baru sendal hilang nangis, belum kehilangan mobil. Kemudian selesai menangis, "Imam, ada apa? Kok nangis? Sendal hilang, gampang tak ganti lu. Ente nggak paham yang saya tangisi apa. Kalian ini tidak paham. Saya menangis bukan karena sendal saya hilang. Sendal hilang bisa beli. Tapi saya menangis karena sebab saya bawa sendal ada orang bermaksiat kepada Allah. Itu orang nyuri sendal saya karena saya bawa sendal. Saya kasihan sama yang mencuri. Saya kasihan dia bermaksiat kepada Allah. Kenapa dia mencuri? Itu maksiat kepada Allah karena sebab saya bawa sendal, sehingga karena sebab saya dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Pak. Yang dipikirkan bukan sendalnya, sama malingnya, kasihan. Coba kalau kita ya, maling sendal digebukin sudah selesai. Mulai saat ini kata beliau, demi Allah, mulai hari ini saya nggak akan pakai sendal sampai hari kiamat, sampai mati. Sampai mati beliau nggak pakai sendal lagi, Pak. Kemana-mana nggak pakai sendal, sehingga dijuluki Bishr bin Haris Al-Hafi. Al-Hafi itu orang yang nggak pakai sendal. Padahal Pak, sebelumnya ini Bishr bin Haris Al-Hafi pemabuk, ahli maksiat. Itulah kenapa jangan Anda meremehkan orang ahli maksiat. Kapan mereka bertobat kepada Allah, bisa jadi wali Allah. Anda sekarang sering ke masjid, jangan sombong. Bisa jadi dengan kesombongan Anda dihinakan sama Allah. Siapapun bisa jadi wali, Pak. Allah itu berkehendak memberi hidayah kepada siapapun dan berkehendak juga menghinakan siapapun, itu Allah. Ini Bishr bin Haris, mantan ahli maksiat, bertobat kepada Allah, jadi wali besar. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hambal, beliau itu Pak, Bishr bin Haris Al-Hafi, satu zaman dengan Imam Ahmad ibn Hambal, Hambali, madhab Hambali. Hampir setiap hari Imam Ahmad ibn Hambal ke tempatnya Bishr bin Haris Al-Hafi, hampir tiap hari. Disebutkan dalam kitab, hampir tiap hari, Pak. Sampai santrinya tanya, "Imam, pian ini ulama besar, wali besar, dikenal di seluruh dunia. Kenapa anda datang ke mantan ahli maksiat? Seharusnya Bishr yang datang ke tempat Anda, bukan Anda datang ke tempat Bishr." Apa kata Imam Ahmad bin Hambal? "Wahai santriku, murid-muridku, memang secara ilmu aku lebih alim daripada Bishr. Secara ilmu, ya, secara ilmu aku lebih alim daripada Bishr. Ilmu tafsirnya, ilmu balaghahnya, ilmu, semua ilmu mengungguli. Tapi kata beliau, untuk kenal kepada Allah, Bishr lebih kenal kepada Allah daripada saya." Itulah bagaimana tawaduknya orang-orang zaman dahulu. Sudah ulama besar, wali hebat, tetap tawaduknya luar biasa, nggak pernah merasa lebih baik dari orang lain. Dan karomahnya Bishr ini bin Haris, Pak, wah, kalau Anda tahu kaget kita, Pak. Pernah Pak ada orang Pak ya, orang kaya ahli maksiat.
Orang kaya ahli maksiat. Nyuruh budaknya, budak sini. Ada apa tuan? Tak kasih uang ini 1000 dinar. 1000 dinar ini pak, wah miliaran uang sekarang sudah, MM-an sudah. Ini uang 1000 dinar buat apa? Beli minuman khamr yang paling mahal. Dan juga untuk teman-temanku mau pesta hari ini. Dan jangan lupa ya, bawa pelacur yang paling cantik, yang paling mahal bawa sini, sewa. Dikasih uang berapa miliar gitu kalau uang sekarang 1000 dinar untuk beli minuman yang paling mahal, untuk menyewa pelacur yang cantik-cantik untuk disewa, mau pesta. Siap tuan. Berangkat budaknya bawa uang 1000 dinar. Sampai di pasar, orang kumpul pak. Toko ini buka cuma nggak ada yang jaga. Kemana orang kumpul di sana? Ada apa kumpul? Dilihat lelangan. Saya kata dia 100 dinar, 200 dinar. Kalau uang sekarang pak 500 juta, 700 juta, 1 miliar. Bingung ini apa sih? Lelangan sampai miliaran gini. Dilihat pak, semangka 1 sampai dilelang sampai harga miliar, 1 M. Dia tadi itu budaknya bawa berapa? Bawa 1000 dinar. Diuangkan Indonesia kurang lebih 4 miliar. 1000 dinar itu pak kalau diuangkan rupiah 4 M. Semangka dilelang sampai harga miliar 1 M. Bingung. Dari emas kah semangka itu? 1 miliar pak beli semangka. Berapa kontainer pak? Puluhan kontainer sudah. Kalau perlu ratusan kontainer. Tanya, mas, itu emas apa sih kelebihannya kok bisa dilelang sampai 1 M? 1 M 200. 1 M setengah. Oh, pian nggak tahu. Itu dilelang sampai harga semahal itu adalah semangka baru saja disentuh oleh Bishr bin Haris Al-Hafi. Cuma disentuh, dipegang doang. Dilelang sampai miliaran. Kaget, betul Bishr bin Haris Al-Hafi? Betul. Langsung orang, Pak berapa? 4 M. Uangnya semua yang dibawa dikasihkan 4 M. Wow, ini sudah tertinggi sudah. Sah. Menang dia itu 4 M dibawa pulang. Nggak jadi beli pelacur, beli minuman. Dia nggak mikir tuannya bakal ngamuk nantinya. Dikasih duit suruh beli pelacur, suruh beli minuman paling mahal, beli semangka 4 M lagi. Ini pak, kira-kira kalau ada pak misalnya pembantu kayak gini, kira-kira diapakan sama orang sekarang? Jangankan bawa kabur 4 miliar ya, yang cuma 10 juta di penjara sekarang ini, dilaporkan sama majikannya. Pagi sampai 4 M pula bawa semangka. Sampai di rumah tuannya tanya, mana minuman? Enggak ada. Pelacurnya mana? Enggak ada. Loh, terus beli apa kamu? Semangka. Oh, pikir majikannya semangka paling harganya murah. Ya dah, mana kembaliannya nanti aja. Habis. Buat apa? Beli semangka. Berapa harganya? 4 M. Kaget pak majikannya. Semangka 1 4 miliar. Iya. Pian ini goblok kah gila? Beli semangka 4 M dapat 1. Di Samarinda ini pak paling mahal 30.000 satu. Itu paling mahal sudah. Ini 4 M 1000 dinar. Terbuat dari apa sampai mahal? Oh wahai Tuhan, ini lebih daripada yang Anda perkirakan. Apa? Kata dia, ini semangka harganya mahal karena pernah disentuh oleh Al-Imam Bishr bin Haris Al-Hafi. Luar biasa. Dan orang zaman dulu pak, sekalipun perampok, sekalipun ahli maksiat, dengar namanya wali, takut masih pak. Masih takut. Oh Masya Allah. Takut kualat pak. Ketulahan. Kalau gitu kami ridho, ayo kita makan sama-sama. Dibelah semangka, dimakan, subhanallah pak, semua temannya dan dia yang makan semangka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk karamah daripada Al-Imam Bishr bin Haris Al-Hafi, luar biasa.
Tapi yang jelas para aulia Allah tidak pernah lepas daripada syariat mereka, Pak ya. Para wali Allah tidak pernah lepas daripada syariat mereka. Kapanpun ada orang ngaku wali lepas dari syariat, maka jangan percaya. Terus Beb, gimana dengan wali majdub? Ya, kelihatan kayak orang gila. Kadang sholat gak sholat. Memang Pak, wali majdub itu gak wajib sholat. Memang mereka gak wajib sholat. Kenapa? Gak mau kalaf. Akalnya gak sempurna. Tapi mereka para wali Allah. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa wali majdub itu mereka permintaannya sendiri kepada Allah. Tarik akal saya sehingga batin saya tetap berhubungan dengan Allah. Memang wali majdub secara zahir kayak orang gila, hatinya selalu berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Memang akalnya diambil sama Allah. Jazab, ditarik sama Allah akalnya. Secara zahir kayak orang gila, tapi hatinya berhubungan sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Wah, itu karomah para wali nggak bisa dibayangkan. Sama dengan Nabi, Pak. Nabi itu, Pak, hatinya nggak pernah lupa kepada Allah walaupun tidur. Kok bisa, Beb? Kata Nabi, tanamu ainaya wala yanamu galbi. Mataku tidur tapi hatiku nggak pernah tidur, kata Rasulullah. Begitulah juga para wali Allah. Dohirnya kadang mereka sakit, dohirnya kadang mereka kelihatan gila, tapi hatinya mereka terus berhubungan dengan Allah. Kok bisa, Beb? Itu namanya karomah, Pak, yang tidak bisa dipikirkan dengan akal. Kenapa? Sudah keluar daripada kebiasaan manusia. Itulah para wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita semua jadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Minimal kita cinta kepada para aulia Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah kita nanti juga akan menjelaskan bagaimana, apakah boleh bagi para wali menampakkan karomah, apa enggak boleh. Ulama itu berbeda pendapat. Kalau kita jelaskan sekarang Pak, panjang, Pak. Ya. Kadang ada orang, ya, para wali menghidupkan orang mati, ada, Pak. Wali, jangankan nabi, wali ada yang menghidupkan orang mati. Apakah boleh bagi para wali menampakkan karomah? Ulama berbeda pendapat, dan insyaallah kita akan jelaskan lain waktu insyaallah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan taat kepada Allah, dan juga kita istiqomahkan untuk bisa selalu hati kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah sedikit yang bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta diislamkan, Beb. Saya minta diislamkan.